Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya. Kita akan mendeteksi odor unit. Pada video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan cara sederhana untuk mendeteksi indoor unit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeteksi odor unit. Peralatan yang saya persiapkan hanya beberapa macam saja. Yang pertama adalah obeng, ya, obeng kembang atau obeng positif, ya. Kemudian yang kedua adalah multimeter atau avometer, ya, lengkap dengan kabelnya. Nah, multimeter atau avometer yang saya pergunakan ini masih yang analog, belum yang digital. Jadi yang biasa saja kita pakai sajalah, ya. Karena ada juga varian yang digital sekarang ini. Kemudian kalau tidak ada multimeter atau avometer, ya bisa juga menggunakan tang ampere meter atau klem meter. Nanti difungsikannya di bagian ohmmeternya, ya. Kemudian nanti untuk mencoba fan kondensernya, saya pakai kabel penghubung ke sumber tegangan. Nah, ini sudah saya buat mulai dari stekernya, kabel penghubung sampai ke ujung kabelnya ini sudah saya siapkan juga. Sepatu kabel nanti kita tinggal pasang ke bagian odor unit. Baik, ini odor unit dan indoor unitnya sudah saya angkat ke atas meja. Pada video saya sebelumnya, saya sudah memberikan cara sederhana bagaimana mendeteksi indoor unit. Silahkan dilihat lagi di video saya sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng video saya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mendeteksi odor unit. Nah, ini sengaja unit yang saya tampilkan adalah unit yang bongkaran, unit bongkaran. Baik, mari sama-sama kita buka. Nah, ini setelah kita buka, di sini jelas, di sini di odor unit ini ada nameplate-nya, bisa Anda lihat jenis refrigerannya, kapasitasnya, beratnya, dan sebagainya di situ ada. Nah, kemudian di sini ada terminalnya, ya, terminalnya. Ini ada terminal 1 dan terminal 2. Terminal 1 dan terminal 2. Nah, terminal 1 ini yang dari indoor unit, ya, kabelnya melalui ini ke indoor unit, ya. Kemudian ini yang ke indoor unit, lane 2. Ini lane 1, lane 2. Lane satunya ini lane, maksudnya duanya ini N. Kemudian di sini ada pentanahannya. Nah, ini di bagian terminalnya. Kemudian di bagian penutupnya, tadi saya sampaikan di penutupnya ini ada di bagian penutupnya ini. Kalau kita buka, nah di sini ada wiring diagramnya, ya. Ya, wiring diagramnya seperti itu. Ada wiring diagram yang ke fan condenser, ada yang wiring diagram ke kompresor. Berikut kode warnanya. Nah, baik, ini unitnya sudah saya buka, ya. Nah, di sini ada komponen-komponennya yang tadi saya katakan, mulai dari terminalnya, ya, kemudian bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya ini antara lain di sini, ya, kalau bisa kita lihat, nah, ini ada kapasitornya, ya, kapasitornya. Kemudian ini ada kompresornya. Ya, kompresornya. Nah, di sini ada fan, motor fan-nya. Baik, di sini ada dua kapasitor, ya. Nah, ini kapasitor yang besar. Kalau dilihat dari fisiknya, ini kapasitor masih baik. Kenapa saya katakan? Karena belum ada tanda-tanda kebocoran, ya, baik di ujung terminalnya maupun di bagian belakangnya masih dalam keadaan rata. Nah, secara fisik biasanya kalau kapasitor ini kalau rusak biasanya kembung, ya, kembung.
kembung atau permukaan bagian belakangnya ini tidak merata. Nah, kemudian yang satunya di sini kapasitor untuk motor fan. Ya, kapasitor untuk motor fan. Kemudian kalau kita lihat fisiknya, ya, ini masih dalam keadaan baik. Di ujung terminalnya belum ada tanda-tanda kebocoran, ya, belum ada kebocoran. Kemudian di bagian belakangnya juga di dalam keadaan seperti baru. Biasanya kalau dia rusak secara fisik, pecah atau ada warna hitam, tanda terbakar. Nah, kemudian kabelnya, ini kalau kita lihat kabelnya sesuai dengan wiringnya, yang warna hitam ini ke lin, ya, kabel lin. Kemudian yang warna biru ini kabel N, yang warna biru kabel N. Kemudian yang hitam ini dari lin menyatu dengan kapasitor. Yang warna merah ke starting motor fan. Nah, ini motor fan-nya. Ini kabel ke fan, ya, masuknya ke sini. Kabel coklat ini kalau kita urut ke sana ke lilitan R di motor fan ini. Kemudian kabel hitamnya ini ke kamennya, C-nya motor fan. Kemudian yang satunya lagi yang kabel biru N kamen kompresor. Nah, yang kuning ini berarti ke runningnya kompresor. Untuk mengetesnya kita harus ukur dulu. Baik, ini 3 kabel yang ke motor fan, masing-masing ini starting, common, running. Yang hitam ini ke common, ya. Kita tes dengan multi 30 ohm, common dengan starting dia lebih besar. Kemudian starting dengan running. Ini meganginnya agak susah juga. 60. Nah, ini kondisinya masih baik. Artinya antara lilitan running dengan lilitan starting itu semuanya masih ada hambatannya. Kalau 0 sama sekali, kemudian selisihnya berbeda antara jumlah RCS. Jadi running common ditambah common starting sama dengan running starting. Kita coba apakah dia betul-betul masih baik. Yang kabel yang ke kompresor saya cabut dulu karena kita akan mengetes motor fan kondenser. Lin 1 dan lin 2 ini kita hubungkan dengan sumber tegangan, ya. Kita akan mencoba motor fan-nya tadi bekerja atau tidak, ya. Nah, dengan menggunakan kabel power yang sudah saya buat tadi. Fan berputar sesuai dengan arah jarum jam ke kanan, ya. Kalau dia mutarnya ke kiri, ya, berarti antara running dengan starting ini terbalik. Selanjutnya setelah kita menguji motor fan, ya, kita akan menguji kompresornya, ya, menguji lilitan kompresornya. Apakah kompresornya masih bekerja atau tidak? Kita juga bisa cek dengan multimeter kelistrikannya bagaimana, lilitan running dengan starting bagaimana, lilitan starting dengan common bagaimana, lilitan running dengan common bagaimana. Ya, tentunya hampir sama dengan cara menguji motor fan tadi, namun untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita perhatikan. Baik, ada 3 kabel yang ke kompresor, hitam, biru, kuning. Kembali lagi ke sini, ya. Ditutupnya ini ada wiringnya. Hitamnya itu ke common, birunya ke running, kuningnya ke starting. Nah, kita akan ukur lilitan runningnya dulu, berarti biru dengan hitam. Ini hitamnya common, birunya running. 6 ohm. Kemudian hitam dengan kuning atau common dengan starting 7 ohm. Nah, selisih 1 ohm, ya, selisih 1 ohm. Kemudian biru dengan kuning atau R dengan S, running dengan starting. Ya, 10 ohm. Ya, 10 ohm. Jadi RS-nya 10 ohm, RC-nya 5 ohm, ya.
RS-nya tadi 6 ohm, selisih 1 ohm. Jadi masing-masing lilitan berdasarkan rumus RS sama dengan RC ditambah CS. Jadi antar lilitan ini tidak ada masalah, ya, normal, sesuai diukur dengan hambatannya normal. Kemudian selanjutnya adalah C dengan body atau hitam dengan body kompresor, ya, tidak ada hubungan, artinya bagus. Kemudian running dengan body kompresor, juga tidak ada hubungan, bagus. Kemudian kuning dengan body kompresor atau starting dengan body kompresor, bagus. Jadi baik lilitan running, lilitan starting maupun lilitan common terhadap body kompresor tidak ada hubung singkat, tidak ada short body. Artinya secara kelistrikan lilitan kompresor dalam keadaan baik. Kemudian kalau dilihat dari runningnya, lilitan runningnya, karena dia terhubung dengan overload, berarti overloadnya tidak putus. Kalau running dengan yang lain tidak ada hubungan, ada kemungkinan overload di kepala kompresor ini terputus. Tapi kemungkinan itu sangat kecil. Dan ini tidak ada hubungan yang terputus. Baik, kita hubungkan kembali dengan kapasitor. Kita coba sebentar karena kita tidak bisa lama-lama untuk mencoba kompresor ini. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa di pipa keluaran dari outdoor unit ini tidak terhubung dengan indoor unit. Jadi kita tidak bisa mencoba kompresor terlalu lama. Oke, terdengar getaran, artinya kompresornya kerja. Kita hanya mencoba sebentar saja. Kemudian fan-nya juga berputar, motor fan-nya bekerja, putarannya searah. Ya. Baik, lengkap sudah. Saya memberikan sedikit pengetahuan saya bagaimana cara menguji motor fan, bagaimana cara menguji kompresor pada outdoor unit. Semoga bermanfaat karena bagaimanapun terkadang memprediksi kompresornya rusak tanpa dideteksi terlebih dahulu kelistrikannya, lilitan runningnya bagaimana, lilitan startingnya bagaimana, lilitan commonnya bagaimana, starting dengan body kompresornya bagaimana, running dengan body kompresornya bagaimana, kemudian common dengan body kompresornya bagaimana. Demikian juga di motor fan. Orang kadang-kadang mengatakan motor fan-nya rusak tanpa dideteksi terlebih dahulu, diukur terlebih dahulu bagaimana lilitan antara R, C, dan S pada motor fan. Satu rangkaian di outdoor unit, masih tetap di outdoor unit yang non-inverter. Kalau kita nanti belajar di unit inverter mungkin agak lebih rumit lagi. Saya hanya memberikan gambaran yang lebih sederhana. Jangan lupa like, subscribe video saya, dan jangan lupa juga bunyikan lonceng. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.